Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan kesatuan wilayah sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini dikukuhkan melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, yang menetapkan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara. Deklarasi ini menggantikan aturan kolonial yang hanya mengakui batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai tiap pulau. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan wilayah, memperkuat persatuan bangsa, serta memastikan kesejahteraan dan keamanan nasional. Implementasinya mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, Indonesia dapat menghadapi tantangan global, menjaga kedaulatan, serta memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai bidang. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, dan dua benua, Asia dan Australia. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba Nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara menekan betapa pentingnya kesatuan dan keseimbangan dalam menghadapi dinamika global. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui politik luar negeri bebas aktif yang menjadi prinsip Indonesia. Artinya, Indonesia tidak memihak pada blok manapun, tetapi tetap berperan aktif dan berperan sebagai mediator dalam menjaga perdamaian dunia. Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan salah satu peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. GNB lahir sebagai respons netral terhadap situasi global pasca Perang Dunia Kedua, ketika dunia terpecah menjadi dua blok. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalisme, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan paham sosialisme komunisme. GNB ini didirikan untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, keamanan, dan integritas negara-negara anggotanya serta mengurangi ketegangan antara dua blok yang berselisih pasca Perang Dunia Kedua. Organisasi ini juga berupaya memastikan PBB berfungsi secara efektif, mendukung pelucutan senjata di bawah pengawasan internasional, dan menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Sebagai salah satu pendirinya, Indonesia aktif mendorong dialog serta kerjasama internasional dalam penyelesaian konflik secara damai terutama dalam isu dekolonisasi, mediasi perdamaian, dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang di tingkat global. Indonesia berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan internasional seperti negosiasi internasional, mengirim pasukan perdamaian melalui PBB, serta mendorong kerjasama ekonomi dan sosial antar negara GNB guna mengurangi ketimpangan global. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang diperkenalkan sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia terus memainkan peran diplomatis dalam menciptakan stabilitas global dengan menekankan toleransi, kerjasama, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang memiliki hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang perdagangan, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN, APEC, dan juga European Union. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan atau mengikut-sertakan lebih dari dua bangsa dan tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank, dan juga GNB. Kerjasama politik melibatkan hubungan diplomatik untuk menjaga stabilitas global seperti peran Indonesia di PBB. Kerjasama ekonomi bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi, contohnya AFTA di Asia Tenggara. Kerjasama sosial dan budaya mencakup pertukaran ilmu dan kesehatan seperti program WHO. Kerjasama pertahanan dan keamanan menjaga stabilitas melalui latihan militer dan penanggulangan terorisme seperti NATO. Dengan berbagai bentuk kerjasama ini, negara-negara dapat menghadapi tantangan global bersama dan meningkatkan kesejahteraan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.